Ini nama penginapan terakhir kami, Global Lodge Pemuteran, pet friendly dan budget friendly. Letaknya di pinggir jalan utama. Nah, ini satu-satu pondokannya. Terus ini ada terasnya juga. Kamarnya juga lumayan luas. Nah, kita lihat ternyata ini kamar mandi. Kamar mandinya terang banget dan luasnya itu segede kamar. Pasir pantai Pemuteran ini warnanya mulai lebih terang daripada pantai-pantai sebelumnya di deretan pantai utara. Di sini warnanya coklat muda. Jadi ada pantai pasir hitam di Padang Galak sebelah timur Bali. Kemudian makin ke utara makin gelap. Amet Singaraja itu masih abu-abu kecoklatan. Nah, Pemuteran ini udah coklat muda. Nanti katanya putih warnanya pasir kalau di sekitar ujung baratnya Bali sebelah utara. Selamat pagi. Nah, ini pagi kami berangkat ke Pelabuhan Gilimanuk. Ini kami arahnya dari Pemuteran, jadi nggak terlalu jauh sebenarnya. Dan arah ini tuh jalannya lebih enak karena nggak banyak banget truk kayak jalur selatan yang arah Mengwi Tabanan kalau dari Gilimanuk itu. Nah, kalau ini jalannya lebih plong. Apalagi ini baru jam 8-an lewat ini. Ini lewat Taman Nasional Bali Barat. Itu udah posisi Bali yang barat-barat banget ya, tapi bukan ujungnya barat. Sebelah kanan kami ini masih laut nih. Terus makin menjauh. Karena nanti bentar lagi itu akan belok ke selatan sedikit sebelum akhirnya ke barat lagi ke Gilimanuk. Nah, ini kami udah ke selatan lagi. Jadi cekungan terakhir tadi itu cekungan laut sebelah kanan. Nah, ini udah ke selatan lagi nih. Ini akan ke selatan, mentok ke selatan, nanti ada pertigaan sebelah kanan ke Gilimanuk, sebelah kiri ke arah Bali lagi ke Denpasar dan sekitarnya itu. Jadi lewat jalur selatan, Bali lewat jalur selatan. Kalau ini kan kami Bali lewat jalur utara kalau yang sekarang nih. Guys, ini kami mau nyebrang tapi kami nunggu dulu nih sebelum pertigaan karena ini pakai jasa travel juga yang orangnya akan naik lagi ke mobil, jadi kami lagi nunggu orangnya ikut di sini dulu gitu. Ya, akhirnya kami menyudahi perjalanan di Bali hari ini, pagi ini. Nah, ini semoga cuaca cerah terus dan gelombangnya juga minim, jadi kami bisa nyebrang dengan lancar. Kami pakai lagi jasa pet travel yang tipe orangnya atau drivernya itu ikut di dalam mobil, hanya membantu atau mengawal pas penyeberangan aja, sama seperti ketika datang ke Bali. Jadi papir nggak perlu diseberangkan dengan mobil pet travel bersama dogi-dogi lain dengan jadwal khusus yang bisa jadi nanti terpisah dari aku. Setelah 6 bulan di satu tempat itu agak-agak bonding ya, jadi nggak seringan kalau cuman sehari 2 hari seperti turis terus pergi meninggalkan suatu tempat ya. Tapi kadang-kadang karena waktu udah lebih lama jadi lebih seperti rumah tanda kutip gitu loh. Jadi lebih familiar dan itu lebih tercipta bondingnya. Nah, ini orangnya udah ngabarin akan nunggu di Indomaret sekitar sebelum masuk pelabuhan. Jadi nanti kami perlu nyari posisinya buat jemput si orang pet travel ini. Setelah jemput dia, kami beli tiket kapal di salah satu pos tiket sebelum masuk pelabuhan.
Probolinggo. Sekitar ya 1 jam sebelum masuk tol. Cari yang agak teduh aja ya. Iya. Beruntung banget ombaknya sangat tenang dan kami dapat parkir di paling pinggir karena jadinya keseluruhan space jalan di tepian ini tuh seakan-akan punya kami sendiri. Nah itu ujungnya Pulau Bali tuh, paling barat, kayak kepalanya Pulau Bali, kelihatan dari sini. Penyeberangan ini durasinya sekitar 40 menit. Nah ini papir tetap di mobil dan di dalam kandang, itu harus. Dan dia diem aja sepanjang perjalanan, kadang-kadang ngantuk. Menjelang sampai Jawa udah kelihatan padatnya, tuh ada kilang-kilang minyak, bangunan-bangunan kayak pabrik, kerasa banget daerah industri. Oke guys, kami merapat di Ketapang. Nah, jadi setelah sampai Jawa, sampai pelabuhan Ketapang, orang pet travel itu pergi. Jadi dia cuma nganterin dari Gilimanuk ke Ketapang, jadi cuma nyebrang aja. Nah, perihal ini lebih jelasnya nanti aku akan bikin video khusus tentang penyeberangan membawa dogi dari Jawa ke Bali dan sebaliknya. Karena ini ada beberapa cara, jadi biar nggak panjang, jadi aku bikin lain lagi videonya. Nah, setelah lama ninggalin Bali itu kerasa banget bedanya sama Jawa. Jadi setelah lama di Bali dan nyebrang ke Jawa itu kerasa banget bedanya. Pertama, ketika habis dari Ketapang langsung masuk ya Jawa, pelabuhan Ketapang langsung masuk ke arah Situbondo, Banyuwangi dan sebagainya itu tuh pertama kerasa banget lebih rame. Jadi di mana-mana di jalan sepanjang Pantura dari pelabuhan Ketapang itu Banyuwangi sampai Situbondo itu hampir selalu ada orang di tengah jalan yang bawa kardus dan topi untuk minta sumbangan perbaikan jalan atau untuk bantuin nertipin lalu lintas karena ada mobil keprosok. Kayaknya berada banyak kecelakaan di situ. Terus ada pembangunan tempat ibadah, jalan rusak dan sebagainya. Yang mana di Bali hampir nggak ada orang yang semacam ini yang aku lihat, yang aktivitasnya kayak gini. Nah jadi kayaknya kalau di Bali itu cenderung self service ya. Jadi ada apa-apa jalan rusak ya udah antri sendiri, minggir sendiri, atur sendiri di sesama pengguna jalan. Jadi nggak ada orang yang khusus ngatur-ngatur. Nah kedua, tukang parkir. Tukang parkir ini pemandangan yang sangat-sangat umum di Jawa. Jadi di mana-mana hampir selalu setiap tempat tuh ada. Dan ini tuh hampir nggak ada di Bali. Ya bukan nggak ada ya, ada. Tapi tuh sangat-sangat jarang kalau di Bali. Jadi cenderung yaitu self service, orang parkir sendiri, pergi sendiri, ngatur-ngatur sendiri lah. Nah yang ketiga, ini di Jawa ini udah nggak lihat lagi anjing keliaran. Super jarang. Gantinya kucing. Itu kebalikan dari di Bali. Nah cuman nih sayangnya itu semua yang aku ceritain ini itu tuh nggak bisa kerekam karena ketika habis dari Ketapang itu aku mau nyoba ngerekam itu storage-nya full di HP. Jadi nggak tahu, aku udah antisipasi, udah mindahin ratusan file video, udah ngapus semuanya itu, tapi tetap aja nggak bisa. Jadi laporannya tetap sama, storage full. Jadi I don't know what's the matter with my phone. So akhirnya ya sayang sekali itu nggak ada rekaman perjalanan dari Ketapang melewati Baluran, hutan Baluran itu sampai Situbondo ke arah Surabaya itu semuanya nggak ada. Jadi akhir kata kami nginep di perbatasan Sidoarjo dan Surabaya itu di tempat seorang teman lama. Jadi kami nginep 2 malam, ngobrol di sana dan akhirnya melanjutkan perjalanan ke Jogja. Nah perjalanan selanjutnya kami nanti akan expose satu tempat lagi yang pet friendly banget di Jogja dan tempatnya itu asik. Keep in touch ya guys.